Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 11 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 11 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita, di dalam ayat 13, di bagian akhir di ayat 13, di sana dikatakan bahwa, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Renungan firman Tuhan, hari ini saya beri tema, Tuhan diam di tengah umatnya. Tuhan diam di tengah umatnya, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan berdiam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kerinduan kita semuanya sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kita merindukan Tuhan diam di tengah-tengah kita. Kita sangat merindukan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Karena ketika Tuhan diam di tengah-tengah kita, kita akan menikmati hadirat-Nya. Kita akan menikmati anugerah-Nya. Kita akan menikmati kasih-Nya. Kita akan menikmati pemeliharaannya, kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara, saya, dan kita semuanya. Tuhan diam di tengah umatnya. Tuhan diam di tengah kita, tinggal bersama dengan kita. Itu menjadi kerinduan kita semuanya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, diceritakan bagaimana Raja Salomo membangun rumah Tuhan dengan begitu megah. Raja Salomo membangun bait Allah dengan istimewa, menggunakan bahan-bahan yang istimewa. Sebagian besar sudah dipersiapkan oleh Raja Daud ayahnya. Memakai kayu-kayu yang istimewa, kayu-kayu yang terbaik. Raja Salomo meminta kepada Raja Hiram, Raja Tirus, untuk mengirimkan kayu aras, kayu sanobar dari hutan Libanon. Jadi bahan-bahannya begitu istimewa. Dan bukan hanya bahan-bahannya, tetapi dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Untuk menebang pohon sanobar, pohon aras yang ada di Libanon, Raja Salomo meminta kepada Hiram, Raja Tirus, meminta tolong supaya orang-orang Sidon yang menebang kayu itu. Karena di antara orang-orang Israel tidak ada yang ahli menebang
kayu-kayu itu. Kalau kita membaca itu di dalam pasal yang kelima, juga ada batu-batu yang besar, batu-batu yang mahal yang digunakan sebagai alas pembangunan rumah Tuhan. Setelah bait Allah jadi, dilapisi dengan emas dan lain sebagainya. Jadi begitu istimewa, begitu megahnya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-13. Ternyata bangunan yang megah, gedung yang megah itu tidak menentukan Tuhan hadir di tengah umatnya. Sekali lagi, bangunan yang megah, gedung yang megah tidak menentukan Tuhan hadir di tengah umatnya. Tetapi yang menentukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya adalah kehidupan umat Tuhan itu sendiri. Kepada Raja Salomo, Tuhan berfirman bahwa Dia akan hadir, Dia akan diam, Tuhan akan tinggal di tengah-tengahnya, di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Israel, ketika mereka hidup menurut segala ketetapan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan akan diam di tengah-tengah orang Israel ketika mereka hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Ketika mereka melakukan segala peraturan Tuhan, ketika mereka tetap mengikuti segala perintah Tuhan, dan ketika mereka tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Jadi jelas, Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya ketika umat-umatnya hidup menuruti ketetapan Tuhan, tidak menyimpang, mengikuti perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, peraturan Tuhan, maka Tuhan akan diam di tengah-tengah umatnya. Sekalipun rumah Tuhan, bait Allah yang dibangun oleh Salomo sangat megah, tetapi ketika Salomo, ketika umat Israel, mereka hidupnya tidak mengikuti perintah Tuhan, mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan hadir di rumah Tuhan yang begitu megah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki gedung gereja yang megah, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan bisa membangun gedung gereja yang megah. Tetapi jangan hanya kita merasa bangga dengan gedung gereja yang megah saja. Tetapi kita harus bangga ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang lebih penting. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita semuanya, mari kita mau hidup mengasihi Tuhan. Kita mau hidup menuruti segala ketetapan Tuhan. Kita mau hidup melakukan segala peraturan Tuhan. Hidup mengikuti segala perintah Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita umatnya. Itulah yang terpenting, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Di dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan mengatakan bahwa rumah Tuhan, bait Allah adalah tubuh kita umat-umatnya, kehidupan kita umat-umatnya. 1 Korintus 3 ayat 16, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bait Allah, rumah Tuhan adalah tubuh kita, umat-umatnya. Dan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Tuhan akan hadir, tinggal, berdiam dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan, yang hidup menuruti perintah Tuhan, yang hidup mentaati, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan diam di tengah-tengah kita. Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya yang hidup mengasihi Dia. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, ia akan hidup menuruti firman-Nya. Jadi ketika kita hidup mengasihi Tuhan, kita akan hidup menuruti firman-Nya, kita akan hidup melakukan firman-Nya, hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan diam di dalam kehidupan kita, Tuhan akan diam di tengah-tengah kita, Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menikmati kehadiran Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, pemeliharaannya, penyertaannya, dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang hidup mengasihi Dia. Sekalipun Salomo membuat bait Allah yang begitu megah, rumah Tuhan yang begitu istimewa, tapi kalau hidupnya tidak mengasihi Tuhan, ketika hidupnya tidak menuruti firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Tetapi seandainya Salomo membangun rumah Tuhan yang sederhana, tetapi mereka hidup menuruti firman Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Jadi kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh gedung gerejanya, tapi kehadiran Tuhan ditentukan oleh kehidupan umat-umat Tuhan yang mengasihi Dia. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau buat kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Pimpin kami, tuntun kami untuk terus mengasihi Engkau, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dalam doa kami, Tuhan Allah, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.